Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan komentar setelah timnya meraih kemenangan atas Rangers di Liga Eropa. Ia merasa timnya layak meraih kemenangan. Usai pertandingan, Amorim menegaskan bahwa mereka tidak pantas mendapatkan hasil imbang. Menurutnya, timnya layak meraih kemenangan. Amorim menilai bahwa timnya memulai pertandingan dengan baik dan tempo permainan yang sangat membantu mereka. Ruben Amorim memberikan tanggapan terkait spekulasi seputar masa depan Alejandro Garnacho setelah pertandingan antara Manchester United dan Rangers di Old Trafford. Kendati dipercaya sebagai starter saat melawan Rangers, masa depan Garnacho tengah menjadi sorotan belakangan ini. Chelsea dan Napoli kabarnya tertarik mengontraknya di musim dingin ini. Ketika ditanya apakah laga tersebut menjadi yang terakhir bagi Garnacho bersama MU, Amorim menegaskan bahwa sang pemain saat ini masih bagian dari klub. Amorim juga memberikan pujian kepada Garnacho atas perkembangan yang terus menunjukkan peningkatan, terutama dalam pertandingan terbaru mereka. Pelatih asal Portugal itu juga mengungkapkan bahwa Garnacho kini mulai memahami arahan yang diberikan olehnya. Legenda Manchester United Gary Pallister buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai setan merah perlu mendatangkan Victor Gyökeres untuk meningkatkan produktivitas gol mereka. Dalam wawancaranya kepada HRB, Pallister menilai Gyökeres adalah opsi yang paling masuk akal untuk memperkuat lini serang Manchester United. 2 musim terakhir ia tampil terengginas di lini serang Sporting Lisbon, sehingga ia dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk Manchester United. Menurut Pallister, Gyökeres punya rekam jejak yang apik sebagai seorang striker. Ia juga mengenal sistem permainan Amorim, jadi segalanya bakal sempurna untuk Manchester United. Manchester United sendiri harus menyiapkan uang yang tidak sedikit untuk mendatangkan Gyökeres. Sang striker punya klausul rilis senilai 80 juta euro yang perlu ditebus dari Sporting Lisbon. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Casemiro. Gelandang Manchester United itu dilaporkan akan pindah ke Amerika Serikat di musim dingin ini. Menukil laporan media Arab Saudi, win-win. Casemiro tidak akan pindah ke Al Nassr. Ia tidak masuk dalam rencana klub Saudi Pro League tersebut. Ini disebabkan sang gelandang performanya sudah menurun drastis. Selain itu, ia juga memiliki gaji yang cukup besar. Alhasil, Al Nassr lebih memilih untuk mengejar gelandang yang lebih muda alih-alih merekrut Casemiro di bursa transfer kali ini. Menurut laporan yang sama, Casemiro saat ini lebih berpotensi pindah ke Amerika Serikat. Sejumlah klub MLS dilaporkan meminati jasa sang gelandang. Ia juga sudah mendapatkan banyak sekali tawaran untuk pindah. Itulah mengapa laporan tersebut meyakini Casemiro kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Setan Merah dilaporkan meminta bayaran sekitar 20-25 juta pound sterling untuk jasa pemain timnas Brazil tersebut. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penjelasan terkait cedera yang dialami Matthijs de Ligt dalam pertandingan melawan Rangers di Liga Eropa. Amorim mengungkapkan bahwa de Ligt merasakan sesuatu di kakinya sehingga tidak ingin mengambil resiko lebih jauh. Selain itu, Leny Yoro juga menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik. Dia merasakan sesuatu di kakinya, begitu juga dengan Leny. Jadi kami tidak bisa mengambil resiko apapun. Dia merasakan sesuatu di kakinya. Dan begitu kami harus menang, tetapi kami juga harus melindungi para pemain dan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran penting saat ini. Casemiro sepertinya meninjau ulang masa depannya di Manchester United, sebab pada 5 laga terakhir gelandang asal Brazil itu sama sekali tidak dimainkan oleh Ruben Amorim. Musim 2024-2025 menghadirkan situasi yang berbeda bagi Casemiro. Pergantian manajer dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim jadi satu alasan.
Casemiro kini bukan lagi pemain inti Setan Merah. Tidak sulit untuk mencari bukti bahwa Exporto itu bukan lagi pemain inti MU. 5 laga terakhir MU di semua ajang, Casemiro sama sekali tidak bermain. Dia jadi pemanas bangku cadangan saja. Bahkan ketika harus melakukan rotasi pemain di Liga Eropa, Ruben Amorim lebih memilih memainkan Toby Collier daripada Casemiro. MU sendiri menurut laporan Fabrizio Romano terbuka jika ada klub yang tertarik pada jasa Casemiro. Dia termasuk pemain dengan tagihan gaji tinggi, dan faktor itu jadi alasan lain mengapa MU terbuka untuk melepasnya. Klub Saudi Pro League yaitu Al Nassr dan pindah ke Amerika Serikat bisa jadi opsi untuk Casemiro. Nah, jika ingin dia bertahan di Eropa, sepatutnya dia bergabung dengan klub Ole Gunnar Solskjaer, Besiktas. Manchester United tampil cukup baik untuk mengalahkan Rangers dengan skor 2-1. Pertandingan ini juga jadi debut gelandang muda berbakat produk Akademi Setan Merah, Toby Collier. Liga Eropa memang jadi kesempatan Ruben Amorim untuk melakukan rotasi, meski tidak bisa sampai rotasi besar-besaran, mengingat kedalaman skuad MU juga terbatas. Di laga ini, Amorim memberikan kesempatan debut Eropa untuk gelandang muda Setan Merah Toby Collier. Dia dipercaya turun di lini tengah berduet dengan Casemiro. Menariknya, debut Collier berlangsung manis. Opta mencatat, dia adalah gelandang pertama MU sejak musim 2003-2004 yang bisa mencatatkan lebih dari 50 umpan dalam penampilan pertama di Old Trafford di kompetisi Eropa. Tidak hanya itu, Toby Collier juga mencatatkan akurasi operan mencapai 94%, angka yang cukup tinggi untuk ukuran pemain muda. Sebelum laga ini, Toby Collier tampil penuh terakhir kalinya dalam kemenangan 7-0 atas Barnsley di Carabao Cup. Dia berharap bisa terus diberikan kesempatan bermain. Pada musim 2024-2025, Manchester United seolah punya dua wajah yang berbeda. Di Premier League, MU sulit tampil konsisten. Namun di Liga Eropa, Setan Merah terlihat cukup gagah sejauh ini. Sejatinya MU memulai kiprah di Liga Eropa musim ini dengan penuh keraguan, sebab pada 3 laga awal League Fase, Setan Merah imbang. Salah satu hasil imbang itu ketika melawan klub Maes Hilgers, yakni FC Twente. Namun pada 4 laga berikutnya MU tampil bagus. Bruno Fernandes dan kolega menang 4 laga beruntun. Situasi itu membuat MU duduk di peringkat keempat klasemen Liga Eropa dengan raihan 15 poin dari 7 laga. Peluang MU lolos langsung ke babak 16 besar sangat besar. Jika pada laga terakhir bisa menang lawan Steaua Bukarest, MU akan lolos ke babak 16 besar. Bahkan jika imbang atau kalah, MU tetap punya peluang ke babak 16 besar. Hanya saja nasib MU bergantung pada hasil klub lain yang akan menentukan mereka ke babak 16 besar lewat play-off atau langsung lolos. Marcus Rashford hadir di Old Trafford untuk menyaksikan laga Manchester United versus Rangers. Mungkinkah ini momen perpisahan bagi Marcus Rashford dengan Manchester United? Rashford kini berencana meninggalkan United setelah mengalami masa-masa sulit di manajer Ruben Amorim. Terakhir kali ia tampil adalah pada 12 Desember lalu saat melawan Victoria Pleasant di Liga Eropa. Pada laga tersebut, Rashford ditarik keluar di menit 56 untuk digantikan Rasmus Højlund yang kemudian mencetak 2 gol dan memastikan kemenangan United 2-1. Keputusan Amorim untuk mencadangkan Rashford bahkan berlanjut ke laga besar derby Manchester. Rashford tidak hanya dikeluarkan dari daftar pemain inti, tetapi juga tidak mendapatkan tempat di bangku cadangan. Melawan Rangers, Rashford sekali lagi tak masuk dalam skuad MU, baik di daftar starting 11 maupun bangku cadangan. Yang lebih mengejutkan, Amorim bahkan meninggalkan 3 kursi kosong di bangku cadangan, seolah menegaskan bahwa Rashford benar-benar tidak masuk dalam rencananya. Rashford memilih menonton laga ini langsung di tribun. Lewat akun Instagram pribadinya, Rashford mengunggah story, "Ayo kawan-kawan." Bermain di kandang sendiri, United tampil dominan dengan 66% penguasaan bola dibandingkan Rangers yang hanya memiliki 34%.
Mereka mencatatkan 16 percobaan tembakan termasuk 6 yang tepat sasaran, sedangkan Rangers hanya mampu menghasilkan 11 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Dalam hal serangan, United unggul dalam 48 serangan berbahaya. Rangers hanya mencatatkan 20 serangan. Akurasi operan United juga lebih baik, mencapai 87% dengan 518 operan sukses dari 594 percobaan. Rangers masih tertinggal tetap memberikan perlawanan dengan 76% akurasi dan 288 operan yang dicoba. Rangers sedikit unggul dalam jarak tempuh dengan 111,2 km. United mencatatkan 110,6 km. Namun kiper Rangers harus bekerja keras melakukan 6 penyelamatan, sedangkan kiper United mencatatkan 4 penyelamatan dalam laga ini. Kedua tim tampil disiplin dalam pertandingan ini. Rangers hanya menerima 1 kartu kuning, sementara tidak ada kartu merah yang dikeluarkan. Kemenangan ini memperkuat langkah Manchester United di Liga Eropa. Statistik menunjukkan dominasi mereka dalam berbagai aspek permainan, namun kerja keras Rangers tetap memberikan tantangan hingga menit akhir. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana B dalam perburuan bek kiri mereka. Setan Merah akan mencoba memulangkan Alvaro Fernandes jika mereka gagal mendapatkan Patrick Dorgu. Menurut laporan Fabrizio Romano, Alvaro Fernandes bukan nama yang asing bagi MU karena sang bek merupakan mantan pemain Setan Merah. Sejak tahun 2024 kemarin ia dilepas ke Benfica bersama raksasa Portugal itu. Fernandes menunjukkan performa yang impresif. Melihat apik performa bek asal Spanyol itu membuat manajemen Manchester United ingin memulangkannya ke Old Trafford. Manchester United bakal lebih mudah untuk memulangkan Alvaro Fernandes ke Old Trafford. Saat menjual sang bek ke Benfica, MU memasukkan klausul buyback atau untuk sang bek. Nilainya juga cukup terjangkau, yaitu hanya 15 juta euro saja. Harga ini jauh lebih murah ketimbang mereka merekrut Dorgu. Jadi MU mempertimbangkan serius mengaktifkan klausul tersebut jika mereka gagal mendapatkan Dorgu.